Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Jauhari dalam serial kajian fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang hukum jual beli dropship. Apa itu dropship? Secara singkatnya adalah dropship itu sistem jual beli di mana si penjual itu tidak sedang memiliki barangnya. Sebenarnya barang yang dijual itu adalah barang orang lain. Pemilik barang ini bisa disebut dengan supplier. Jadi misalnya si A itu pemilik barang, si B itu sebagai dropshipper. Nah, si B ini nggak usah beli barang dari si A terlebih dahulu, tapi dia tinggal memasarkan, menjual ya dengan sistem yang dia miliki, khususnya pada zaman sekarang, zaman digital, dia bisa menjual melalui internet atau melalui marketplace gitu ya istilahnya ya. Nah, dia nggak usah punya barang, tapi dia bisa jualan begitu. Nah, barangnya barang siapa? Barang orang siapa aja. Nah, cara seperti ini memudahkan buat orang-orang yang maaf ya modalnya cekak ya, nggak banyak modal, tapi bagaimana dia bisa berjualan? Karena apa? Dia tidak harus membeli barang dulu. Enaknya di situ. Dia tidak harus punya barang, dia tinggal menjual, menjual, menjual. Nanti kalau sudah ada yang membeli, barulah dia bilang kepada yang punya barang. Ya, bilang kepada yang punya barang atau supplier atau si A dalam contoh tadi. Banyak orang menyatakan bahwa hukum jual beli dropship ini haram. Kenapa haram? Karena dropship ya berarti seseorang menjual barang yang dia tidak memilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menjelaskan bahwa kita tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milik kita. Nah, ini penjelasan sebagian orang. Nah, saya sebagai eh, apa ya istilahnya sebagai guru ya, sebagai dosen yang ngajar fikih muamalah sering ditanya dalam hal ini. Saya sering menjelaskan kepada mahasiswa saya bahwa al aslu fil muamalat al ibahah. Pada dasarnya berbisnis itu kan mubah. Jadi kalau ada sesuatu yang haram, mestinya tugas kita sebagai guru, sebagai dosen itu bukan cuma menjelaskan bahwa ini haram. Terus kalau haram gimana? Kalau haram tinggalin. Nah, kalau cuman bisa menjawab ini halal haram, kemudian kalau haram tinggalin, terus kapan umat Islam mau maju? Dalam bisnis orang itu boleh berkreasi, berinovasi. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang haram, nah mestinya kita harus bisa meneliti, membedah kenapa dia haram. Kan pada dasarnya bisnis itu mubah, halal. Kalau ada haram pasti ada sebabnya. Nah kita mestinya berpikir gimana caranya menghilangkan sesuatu yang haram ini. Jadi jangan hanya bisa mengharamkan haram tinggalin. Nanti umat Islam nggak maju-maju dalam bidang bisnis. Kita harus berpikir. Jadi kalau dropship dengan cara menjual barang milik orang lain, ini memang haram. Tapi ada cara lain, ada solusinya. Saya kasih contoh. Kalau misalnya ada seorang punya anak perempuan, ya, anak perempuan ini mau menikah, maka yang berhak menikahkan siapa? Ya bapaknya. Dalam hal ini walinya. Kalau sama-sama beragama Islam tentu saja. Boleh nggak sih misalnya saya katakan, saya sebagai tetangganya atau sebagai ustadznya yang melaksanakan ijab kabul, saya yang menikahkan anak perempuan tadi, boleh nggak? Gimana? Saya katakan boleh. Loh, kok boleh? Boleh kalau ada wakalah. Kalau ada pendelegasian dari pihak wali, misalnya walinya mengatakan, Pak Ustadz Sofwan, saya mau menikahkan putri saya, tapi saya berhalangan nih, saya mau pergi atau saya nggak berani, atau apalah, intinya ada suatu saya minta tolong kepada Pak Ustadz Sofwan untuk menikahkan putri saya. Maka saya bukan walinya, tapi saya menikahkan. Boleh nggak? Boleh dong dengan wakalah. Nah sama dengan karyawan menjual barang punya kantor, boleh nggak? Ya kalau misalnya saya jadi karyawan, kemudian laptopnya kantor saya jual, AC-nya kantor saya jual, ya nggak boleh. Tapi kalau saya jadi karyawan suatu perusahaan, saya ditugaskan untuk menjual barang-barang perusahaan karena posisi saya sebagai marketer, ya, penjual atau sales. Ya justru saya harus menjual barang-barang perusahaan. Kalau enggak, saya bisa dipecat dong, Mbak. Saya tidak bisa kerja. Jadi boleh nggak orang menjual barang-barang punya perusahaan? Kalau dapat izin boleh, kalau nggak dapat ya nggak boleh. Nah, dari izin ini boleh saya katakan bisa menggunakan akad wakalah. Maka hukum jual beli dropship, kalau mau yang halal gimana caranya? Harus ada wakalah, harus ada izin dari pemilik barang.
Sehingga kalau Anda sebagai pelaku dropship, supaya jual beli Anda halal, maka Anda harus koordinasi dulu dengan pemilik barang. Misalnya Pak A tadi ya, sebagai supplier pemilik barang. Pak, boleh nggak saya ikut menjualkan barang Bapak? Jadi nanti akan saya pasarkan dengan demikian. Caranya gini, 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 gini. Nanti kalau laku, saya tinggal bilang kepada Bapak. Bapak kirim kepada pembeli itu. Nah, nanti saya minta harganya, misalnya saya dapat tambahan 10%, saya dapat komisi 10%. Atau gimana caranya? Masalah harga itu tergantung kesepakatan para pihak yang terkait. Ya. Jadi dropship itu bisa halal kalau ada wakalah. Nah, begitu pula dropship ini akan menjadi halal kalau Anda sebagai penjual jangan berbohong. Nanti kalau ditanya oleh pembeli atau calon pembeli, Bapak punya barangnya enggak? Jangan bilang, oh punya, tenang aja, saya punya barangnya. Ah, Bapak pemilik barang, oh iya saya punya sendiri. Nah kalau itu bohong. Jadi Bapak harus ngaku, Pak, saya dropshipper, jelas-jelasan aja, saya dropshipper. Dalam dunia marketing digital zaman sekarang kan orang udah tahu dropshipper itu apa, gitu kan? Kalau dia kata dropshipper itu apa, Pak? Nah, Bapak jelasin, dropshipper itu artinya saya menjualkan barang-barang milik orang lain. Ya, kalau misalnya pembeli nanya, memang barangnya punya siapa? Oh ya jangan tanya kepada saya. Nanti kalau Bapak tahu siapa penjualnya, nanti Bapak beli langsung kepada si A pemilik barang. Nanti saya nggak bekerja. Bapak beli lewat saya, yang punya barang itu orang lain. Saya ini adalah dropshipper, wakilnya penjual. Nah demikianlah jamaah sekalian, video pendek saya tentang dropship. Jadi ingat, al-aslu fil mu'amalat al-ibah. Pada dasarnya berbisnis itu mubah. Kalau ada sesuatu yang haram, maka kita harus meneliti, membedah apa sebab haramnya. Ya. Lalu kita hilangkan unsur haramnya supaya kita tidak tergolong menjual barang milik orang lain tanpa izin. Maka solusinya gampang, minta izin kepada yang punya barang dan terus terang kepada calon pembelinya. Demikian sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai hukum jual beli dropship. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah itu dari saya, tolong dikoreksi. Kalau ada benar datangnya dari Allah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.